Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan ini ya, pertambangan. Bukan hanya batu bara, tapi juga ada emas dan lain-lain lah. Dan juga penyedia alat berat juga, yaitu adalah United Tractor dengan ticker code-nya UNTR. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Kasnya naik ya teman-teman, dari 35 triliun ke 46 triliun. Aset lancarnya juga naik dari 66 triliun ke 86 triliun. Total asetnya naik juga teman-teman dari 120 triliun ke 150 triliun. Liabilitasnya naik juga cukup signifikan dari 32 triliun ke 50 triliun. Total liabilitasnya naik juga dari 42 triliun ke 59 triliun. Dan total ekuitasnya naik ya dari 73,5 triliun ke 88,2 triliun. Nah, saya di sini juga memprediksi lah berapa total ekuitas UNTR di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di tahun 2022 itu 15%, 2021 7%, dan 2020 minus 4%. Karena bisa dibilang tidak cukup konsisten ya teman-teman, saya menggunakan angka yang lebih rendah daripada tahun lalu, yaitu 10% saja. Sehingga total ekuitas di akhir tahun nanti di kisaran 97 triliun. Oke, kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya naik teman-teman 24% dari 27,9 triliun ke 34,8 triliun. Gross profit-nya naik teman-teman 18% dari 7 triliun ke 8,6 triliun. Operating income-nya naik juga dari 6 triliun ke 7,5 triliun, 24% lumayan teman-teman. Net income-nya juga naik cukup signifikan ya, dari 4,3 triliun ke 5,3 triliun, 23%. Nah, saya juga memprediksi berapa total net income yang akan didapatkan oleh UNTR nanti di akhir tahun. Sama seperti ekuitas, yaitu menggunakan persentase peningkatan dari kuartal pertama hingga kuartal 4. Kalau kita lihat di tahun kemarin itu ada upside sebesar 386%, dua tahun lalu 450%, dan di 2020 229%. Nah, saya di sini menggunakan angka yang lebih rendah dari dua tahun lalu ya, yaitu adalah 350% saja. Sehingga total net income di akhir tahun nanti itu sekitaran 23,9 triliun. Nah, kita lanjut ke oh ya, jika di setahun kan laba kuartal pertama ini menjadi 21,2 triliun. Di setahun kan itu maksudnya net income di kuartal pertama ini asumsinya sama selama 4 kuartal 1 tahun, atau 3 kuartal ke depan tuh sama 5 triliun dikali 4 lah ibaratnya. Oke, kita lanjut ke cash flow-nya. Pelanggannya 35 triliun. Cukup linear ya dengan income statement revenue-nya. Jadi pendapatan operasinya ya bisa dibilang dari penjualan ke customer. Operationnya 14 triliun, naik 100% ya dari tahun lalu. Investasinya minus 5 triliun, bagus ya. Berarti ini lebih banyak menambah aset atau melakukan ekspansi daripada menjual asetnya. Dan pendanaannya minus 200 miliar. Ini bagus ya teman-teman. Berarti manajemen lebih banyak untuk melunasi utangnya daripada menambah utangnya. Kita masuk ke rasionya. Book value-nya 23.000. Price to book-nya 1,2. Revenue per share-nya 9.500. 9.300 untuk kuartal pertama ini. IPS-nya 1.400. IPS tahunannya 6.400 ya teman-teman. Menggunakan asumsi net income yang ini. Yang 23.000 ini. Gross profit-nya 24%, operating profit-nya 21%, dan net profit-nya 15%. Kalau bisa dibilang 2 digit semua ya. Secara efisiensi bagus ya teman-teman dari profitabilitasnya. Baik, kita ke ROE-nya 6% ya teman-teman. Tinggi ya teman-teman ini. Kalau misalnya kita setahun kena jadi kali 4, 24%. Bisa dibilang cukup efektif lah dalam menciptakan labanya UNTR ini. ROA-nya 3,5%. DR-nya 0,7 teman-teman. Bagus ya. Jadi total liabilitasnya ini lebih kecil lah daripada total ekuitasnya. Kan kalau kita lihat 88 triliun, ini 59 triliun. Current rasionya 1,73 ya, tebel teman-teman. Berarti total aset lancarnya ini lebih besar daripada liabilitas lancarnya. Ini bisa dilunasi semua lah ibaratnya. Bahkan sampai total liabilitasnya aja juga bisa dilunasi dengan aset lancar aja. Tapi di sini di cash ratio 0,9 ya. Bisa dibilang ya cukup lah, cukup bagus ya.
Yaitu kasnya ini bisa mengcover total liabilitas lancarnya walaupun tidak semua ya. Kurang 4 triliun aja tapi ya not bad lah. Kan masih ada aset lancar lain yang bisa dijadikan kas. PI rasio kuartal pertama ini 20,7, PI rasio tahunannya 4,6. Bisa dibilang kalau teman-teman yang menganut value investing masih murah lah. 4 ini. Oke, selama oh ya 3 tahun terakhir itu UNTR membagikan dividen terus ya teman-teman. Ini 2020 DPR 40%, 2021 45%, dan yang kemarin tuh yang paling gila itu di finalnya teman-teman itu sampai berapa ya lupa. Sampai ribuan bahkan. Dengan DPR-nya 124%. Nah, di sini saya menggunakan ya bisa dibilang angka yang saya juga memprediksi lah. Berapa dividen yang akan dibagikan di tahun buku 2023. Ya, saya kayak DPR 70% aja. Sehingga DPS-nya itu 3.900 dengan asumsi net income yang ini 6.400. Yieldnya 13%. Oke, kita lanjut ke asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya 23% ya. Kita pakai top line aja. Top line dari UNTR sendiri dari pendapatan CAGR-nya ini selama 4 tahun terakhir itu rata-ratanya peningkatan 23%. IPS-nya menggunakan ini 6.400. Jadi IPS asumsinya 7.800 dikurangi inflasi 6%. Jadi 7.400 ditambah book value 23.000. Harga wajarnya di 31.000 dan harga sekarang itu 24.000, ada upside margin of safety 22,5%. Ya bisa dibilang UNTR ini kan perusahaan yang kapitalisasinya udah besar ya. Jadi kalau teman-teman yang berharap untuk one bagger to bagger itu agak susah ya. Mungkin teman-teman yang ingin investasi di UNTR ini ingin yang dapat dividen tinggi lah ibaratnya tiap tahun. Untuk investasi jangka panjang 10-15 tahun menurut saya kurang ya. Karena lini bisnisnya sendiri kan pertambangan ya. Dimana kan isu soal pertambangan, apalagi pertambangan batu bara kan negatif ya dengan adanya keinginan untuk menggunakan energi terbarukan. Oke, kita lihat bisnisnya unit United Tractor benar-benar. Nah, ini ada mesin konstruksi ya. Ada Komatsu nih teman-teman pasti tahu. Ya itu aja. Mining contracting. Ya ada mining juga, coal, ini batu bara ya. Gold, ini emas. Eh, Konstruksi juga ada ya teman-teman. Kayak bangun jembatan atau flyover gitu, gitu ada. Energi. Oh, ya. Oh, ini juga mengembangkan ini ya, solar ya. Apa? Ya, maaf, maaf. PLTA juga berkembang di energi terbarukan lah, new and renewable energy. Oke sih, mungkin kalau UNTR ini berhasil mengembangkan bisnisnya ke energi terbarukan akan menjadi menarik juga sih. Ya, mungkin itu aja analisa kuartal pertama United Tractor. Ini bukan sarana untuk menjual atau beli, ini hanya sekedar analisa pribadi. Jika teman-teman ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis saja comment section. Jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja comment section. Kalau sempat, saya akan bahas. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.